Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Hadir sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, ungkapan yang paling mulia, yang paling thayyibah, yang paling baik yang kita ucapkan malam ini adalah bersyukur sembari memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak? Banyak saudara kita di luar sana boleh jadi lebih taat, lebih tawadu, lebih dekat dengan Allah, tapi kan Allah berkehendak lain sehingga mereka tidak hadir melaksanakan ibadah salat Isya dan Isya sampai dengan tarawih karena boleh jadi mereka sakit atau terkena musibah. Ada juga di luar sana boleh jadi lebih kuat, lebih kekar, lebih sehat dibanding kita, tapi pun juga tidak hadir seperti kita malam ini untuk melaksanakan tarawih karena boleh jadi belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita yang hadir paling tidak mari kita mengucapkan doa kepada Allah, semoga yang sakit diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang belum mendapatkan hidayah bersegera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir paling tidak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Hadir sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Kesyukuran yang paling luar biasa tahun ini adalah dengan diizinkannya kita membuka lebar masjid oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan salat jamaah di masjid, dalam hal ini tarawih. Kita masih ingat tahun pertama dari corona, luar biasa Pak, betul-betul kita dilarang ke masjid. Kami di waktu itu di masjid kompleks kami itu 5 malam berturut-turut kita salat tarawih, dan malam ke-6 kita dilarang dan dijaga oleh Satgas Covid. Tidak boleh. Alhamdulillah tahun berikut ada perubahan. Boleh kita tapi hanya 50% dengan cara pakai jarak. Kalau lebih suruh pulang. Sudah full masjid. Padahal baru 50%. Salah satu dasar yang dijadikan sebagai dasar untuk mengapa kita melaksanakan salat berjarak, kita bisa buka pada surah Al-Baqarah ayat 239. Allah berfirman di situ, Bismillahirrahmanirrahim, fa in hibtum farijalan aw rubanan. Jika kalian takut atau dalam keadaan bahaya, maka boleh kalian salat dalam keadaan berjalan ataupun berkendaraan. Apalagi kalau jaga jarak. Ternyata ayat ini setelah dilihat tafsirannya, dia turun di saat perang. Kalau kita bayangkan bagaimana kalau orang perang, sangat luar biasa sibuknya, tapi tetap harus melaksanakan salat walaupun dalam keadaan berjalan sambil melawan musuh atau dari kendaraan yang masukkan saat itu, pastilah kalau bukan unta ya kuda, maka tetap melaksanakan salat. Nah, inilah salah satu dasar yang dikiaskan sehingga kita boleh melaksanakan salat dalam keadaan berjarak sampai nanti
kembali normal, maka kembalilah seperti semula. Luruskan saf dan rapatkan. Nah inilah alhamdulillah tahun ini sudah diizinkan. Ya. Maka ini kesyukuran yang luar biasa. Oleh karena itu menurut saya, mari kita jadikan momentum ini untuk betul-betul jadikan sebagai dasar dan alat untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai tahun depan kita tidak tahu bagaimana lagi masalahnya. Untung kalau kita masih hidup. Makanya kita anggaplah bahwa Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Maka dengan adanya seperti ini, sehingga kita betul-betul mengisi Ramadan ini dengan sebenar-benarnya, dengan sekuat tenaga kita untuk melaksanakan dan menegakkan Ramadan ini. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di situ ada dua syarat, imanan wa ihtisab. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan harus landasannya imanan wa ihtisab. Kalau bukan karena dasarnya ini, maka boleh jadi apa yang kita lakukan sia-sia semua. Sia-sia semua. Salah sedikit muncul sifat riya, salah sedikit muncul sifat sum'ah yang menceritakan amalan yang kita lakukan. Tadi malam kita bangun salat lail. Ini kalau sudah ceritakan seperti ini, maka melahirkan sifat-sifat sum'ah. Akhirnya juga muncul sifat riya, mau dikata atau wahibana dan seterusnya. Saya alhamdulillah sudah baca Al-Quran, sudah 3 kali tamat. Untuk apa diceritakan sama orang? Jangan sampai muncul nanti tiba-tiba riya. Makanya yang paling baik adalah memang bagus kalau banyak, tapi alangkah baiknya biar sedikit tapi terus menerus. Kalau tidak bisa 1 juz, dosa dipaksakan. Karena Allah sendiri mengatakan bahwa beribadahlah sesuai dengan kemampuanmu, jangan dipaksakan. Ibadah pun kalau dipaksakan tidak bagus. Sesuatu yang namanya dipaksakan pasti kurang bagus hasilnya. Sehingga nantinya kalau semua dipaksakan di bulan Ramadan, maka akhirnya selesai Ramadan tidak ada lagi yang lakukan hal itu. Makanya banyak orang sudah lebaran hari ini tidak pernah lagi sentuh Al-Quran sampai puasa berikutnya. Nah, makanya kalau tidak bisa 1 juz, setengah juz. Kalau masih berat setengah juz, ya 5 ayat saja. Nah, bila masih banyak itu Ustaz, kalau begitu biar 1 tidak apa-apa. Yang penting continue. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Tidak apa-apa. Daripada tidak ada, Pak. Tapi terlewat tungi. Masa baca ayat 1 ayat. Nah ini padahal nonton bola 2 jam, nonton balap motor berjam-jam, nonton sinetron. Ada sinetron itu di Indosiar. Ini khusus untuk ibu-ibu di atas ini. Apakah namanya itu? Suara hati istri ya begitu. Begitu Bu ya. Kalau saya tanya kira-kira tidak ada suara hati suami. Nah ini juga penting, jangan sampai banyak suami yang memiliki suara hati yang mau kawin lagi tapi tidak diizinkan. Ya kan? Ya, jangan sampai. Saya ditanya teman, kita berani? Berani. Yang jadi masalah, lebih berani istriku. Ini persoalan. Ya. Hadirin sidang jemaah. Oleh karena itu, mari betul-betul kita manfaatkan Ramadan ini untuk perbuatan yang manfaat dan menghindarkan segala perbuatan yang sia-sia. Karena termasuk orang-orang yang diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala lah orang yang senantiasa menghindarkan dirinya dari perbuatan sia-sia. Alladzina hum 'anil lagwi muridun. Nah, ada sekarang perbuatan yang sungguh luar biasa sia-sia, Pak. Bahkan ini sebenarnya sudah masuk judi. Ini mencip. Ini yang sekarang luar biasa. Survei membuktikan ada 2 pulau di Indonesia ini yang demam game ini. Sumatera dan Sulawesi.
Dan bukan saja anak-anak, bukan saja remaja, dari anak-anak sampai kakek-kakek. Coba Pak, sangat merusak ini. Ada tuh game chip yang putar-putar itu, luar biasa sangat merusak. Ya, mungkin 1-2 kita jackpot, tapi 7 kali kijappo. Coba, tidak mungkin mereka mau buat sistem seperti itu yang mau rugi. Bandar tidak mau rugi Pak, pasti akan menang mereka. Kita bisa menang mungkin 1-2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi 10 kali kita bangkruti. Nah ini, coba kita lihat jalan-jalan Pak, kumpul-kumpul tanah muda, intip, apa ada kerja? Pasti itu. Coba, ini sangat merusak. Sampai apa? Tertundalah salatnya, tertundalah ke kantornya, tertundalah bangunnya di pagi hari. Gara-gara apa? Main chip. Jelas adalah perbuatan sia-sia ini. Bahkan termasuk dalam kategori judi, karena termasuk dia juga mengundi nasib, untung-untungan. Nah ini dari sidang jamaah dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga saya selalu mengatakan, momentum Ramadan ini mari kita jadikan sebagai tempat untuk menempah diri, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan amaliyah Ramadan, sehingga betul-betul nanti tujuan untuk dekat dengan Allah bisa tercapai. Sehingga Allah memberikan kita cap seperti yang dijanjikan, mungkin sudah diceramakan orang-orang sebelumnya, ya la'allakum tattaqun. Tapi tidak gampang menggapai ini. Saya curiga ini. Masjid kita ini malam pertama sampai malam kelima full Pak ya. Full ya, pasti full. Biasanya begitu. Nah, saya lihat ini sudah mulai jarang-jarang. Ya. Artinya apa? Di sinilah bahwa untuk menggapai takwa itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Tidak segampang. Makanya dasarnya tadi kembali imanan wahtisaban. Karena iman. Kalau bukan karena iman, maka tunggu satu persatu akan tinggalkan masjid. Karena memang juga banyak tipe orang datang di masjid Pak. Ada yang datang di masjid cepat datang, cepat pulang. Ada yang datang di masjid cepat datang, lambat pulang. Ada juga datang di masjid lambat datang, tapi lambat juga pulang. Tapi ini yang paling luar biasa. Lambat Tommy datang, paling cepat pulang. Ada di sini ada. Mana orangnya mana? Oh tidak ada di sini, tidak ada. Ternyata tipe ini ada di zaman Rasulullah. Ada. Dia yang paling lambat datang, tapi paling cepat pulang. Kita masih ingat ceritanya Sa'labah. Ini fenomena ini coba setiap selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, langsung berdiri pergi. Nah, ini fenomena dilihat oleh Rasulullah. Dipanggil Sa'labah. Apa gerangan engkau? Kau selalu yang paling terlambat datang, tapi kau paling cepat pulang. Nah, dia punya alasan dan rasional dan masuk akal alasannya. Ya Rasulullah, kalau saya terlambat pulang, maka istriku di rumah terlambat sholat. Oh, kok bisa? Karena kain yang saya pakai sekarang ini sholat akan dipakai istriku di rumah. Berarti luar biasa miskinnya Pak. Kalau kita kira-kira berapa sarung tak di rumah Pak? Oh banyak. Berapa baju long resta atau jubah? Banyak. Celana tak? Banyak. Berarti tidak ada alasan untuk cepat pulang. Zikirlah dulu. Ya. Pendiri riwayatnya Sa'labah memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka didoakanlah Sa'labah sambil diberikan juga seekor domba yang bunting, yang hamil. Pendek riwayatnya, ternakannya berkembang biak di Madinah. Tapi yang jadi persoalan, setelah ternakannya berkembang banyak begitu, yang dulunya terlambat ke masjid dan cepat pulang, setelah dikasih domba bukan lagi terlambat, memang sama sekali tidak muncul lagi di masjid. Nah ini, nah ada begini Pak, setelah belum mendapatkan pekerjaan datang di masjid, ya Allah berikan aku pekerjaan. Bahkan dia yang menyapu masjid, kalau perlu dia yang azan.
Tapi setelah dapat pekerjaan, kenapa dapat pergi masjid? Rapat Kak tadi. Kemarin ya, mengajar Kak. Terus yang lusanya, banyak pembeliku. Banyak sekali alasannya. Setelah mendapatkan pekerjaan. Jangan karena pekerjaan Pak hadirin sidang jamaah sehingga menyebabkan kita tertunda salat kita. Makanya Rasul mengatakan, apabila kita mendengarkan azan maka ikutilah apa yang diucapkan muazin. Kecuali pada kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka katakanlah la haula wala quwata illa billah. Coba kalau sudah di masjid kita, apalagi tukang azannya bagus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke waktu cepatna. Kok begitu? Sudah diingatkan, muncul lagi pikiran-pikiran yang lain. Seharusnya ucapan pertama di situ adalah alhamdulillah. Mengapa? Kita masih hidup saat itu, Pak, masih bisa melaksanakan sholat. Sampai kepada hayya 'alas shalah. Mari sholat. Kita jawab, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang rapat lembe, yang jual beli lembe, yang mengajar lembe, semua lembe. Kalau masih ada panggilannya lebih mulia dibanding panggilan Allah, maka dipertanyakan iman kita di sidang jamaah. Nah, inilah yang menyebabkan turunnya bala dan bencana di dunia ini. Mengapa? Karena kita lebih memilih dunia kita dibanding Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau sudah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tadi dibaca oleh Pak Imam kita. Sekiranya penduduk bumi ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, kuturunkan berkah dari langit dan dari dalam bumi. Syaratnya dua, iman dan takwa. Jangan-jangan bala dan bencana yang datang sudah berganti hari ini karena keingkaran kita, karena kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala di jemaah. Contoh seperti ini bukan lagi persoalan baru, bukan lagi rahasia tapi sudah rahasia umum. Bagaimana Fir'aun ditenggelamkan Allah karena keingkarannya, karena kesombongannya, karena jabatannya. Jadi kalau ada orang sombong karena jabatan, hati-hati, Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Bupati, sampai ke level yang tinggi, hati-hati. Gampang ji Allah nak hinakan, kena dati-dati ji Allah Ta'ala kalau ingin menghinakan. Makanya jabatan itu mau dijadikan sebagai wadah untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dijadikan sebagai mumpung, memanfaatkan. Tunggu, kalau kau tidak dapat di dunia, tunggu, Allah tidak buta, akan dipertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Itu Fir'aun ditenggelamkan. Ada juga sombong karena harta. Hati-hati. Qarun sampai hari ini dan boleh jadi sampai hari kiamat tidak ada seperti dia kekayaannya. Tapi kalau sombongnya, salah satu kesombongannya adalah tidak mau berinfak dan bersedekah. Jadi orang yang tidak mau berinfak dan bersedekah sombong itu, Pak. Apa yang terjadi? Qarun ditenggelamkan bersama dengan hartanya. Nah, boleh jadi kita yang malas berinfak, bersedekah, tunggu-tunggu nih. Kalau bukan penyakit yang datang, kan ada haknya orang di situ. 2,5% haknya orang. Kalau kita makan gesok juga, tunggu, Allah akan berikan penyakit kepada kita. Makanya dibersihkanlah. Makanya kalau lewat itu celengan, jangan dilihat-lihat kok dong. Itu pun kalau lewat uang 1.000 masuk, ditutup tompi, ditutup. Oh di sini tidak, di sini alhamdulillah sama ji. Ya. Nah kalau sudah duluan itu peti murah masuk, itu uang 1.000, uang 50.000, 100.000 tidak boleh masuk, Pak. Masuk kok, ku pedangin ku masuk. Karena ada pedangnya peti murah di situ. Akhirnya apa? Larilah ke mall, lari ke tempat-tempat tertentu. Makanya nanti yang paling banyak masuk surga adalah uang 1.000, Pak. Uang 50.000, ya, uang 100.000, entah kemana. Nah ini yang sedang jauh dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh karena itu janganlah seperti mereka itu Qarun yang sombong karena hartanya. Harta itu kan hanya 3 sebenarnya. Pertama, yang kita makan. Yang kedua,
yang kita pakai seperti malam ini. Yang ketiga, yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang abadi, yang milik kita? Satu jiwa. Apa itu? Yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita makan tadi mungkin buka puasa bersama kah? Mungkin besok pagi jadi tinja, jadi tai. Yang kita pakai malam ini berupa baju, sarung, jas, mungkin besok lusa jadi lap. Tapi apa yang kita masukkan di celengan malam ini, maka Allah menjaganya sendiri. Apalagi di bulan suci Ramadan akan dikali 700 kali lipat pahala, luar biasa. Dan itulah hak mutlak kita. Hadirin sidang jamaah dengan Allah, tidak pernah ada dalam sejarah bahwa orang yang rajin berinfak bersedekah jatuh miskin, Pak. Tidak pernah kita jumpai. Justru yang ada adalah yang bakhil, yang seke, yang enggan bersedekah dan berinfak, dibangkrutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang sekali caranya Allah. Nak kasih ke penyakit, akhirnya semua harta benda kita jual untuk hanya berobat saja. Kasihan kita, pontang-panting cari rezeki sampai tengah malam baru kita pulang, hanya mencari rezeki dunia, akhirnya jadi obat juga untuk kita. Habis, Pak. Habis. Oleh karena itu jemaah, kembali jadikan Ramadan ini sebagai wadah untuk lebih dekat dengan Allah. Semoga kita pun nanti kalau dekat dengan Allah, kita bisa diberi predikat taqwa ilallah. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, termasuk kepada pribadi kami. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya dari saya sebagai manusia biasa, oleh karena itu mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.